Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang. Walaupun di tengah aktivitas kita saat ini, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan juga lindungan dari Tuhan dalam menjalankan aktivitas kita tersebut. Baik, pada saat kesempatan ini kami akan coba sedikit berbagi informasi, terutama informasi tentang layanan survei vektor malaria yang telah dilakukan oleh tim survei vektor malaria Kantor Kesehatan Pelabuhan Laut Poso, terutama di daerah perimeter dan buffer Pelabuhan Laut Poso pada bulan Juni kemarin. Baik, saya akan coba untuk share PPT-nya. Baik, adapun hasil kegiatan survei vektor malaria kali ini merupakan layanan kedua dari 6 layanan yang akan dilakukan di tahun 2021 ini. Dan pada layanan kedua kali ini, untuk lokasi surveinya kami lakukan di area yang sama, terutama di survei sebelumnya, yaitu wilayah buffer dan perimeter, di mana hasil dari survei ini dapat membandingkan data survei sebelumnya di lokasi dan wilayah yang sama, terutama di wilayah buffer dan perimeter Pelabuhan Laut Poso. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Adapun yang melatar belakangi pada kegiatan ini, di mana sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso pada bulan kemarin, bahwa pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Poso melaporkan ada 4 kasus positif malaria. Nah, di mana pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Poso melaporkan ada 7 kasus positif malaria. Hal ini menandakan bahwa ada penurunan kasus positif malaria dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, Kabupaten Poso sendiri menargetkan untuk eliminasi malaria, yaitu pada tahun 2021 atau memasuki awal tahun 2022. Di mana untuk menurunkan angka penyakit dan mencapai target eliminasi malaria tersebut, Kabupaten Poso sendiri melakukan beberapa kegiatan, diantaranya penyelidikan epidemiologi pada setiap kasus positif malaria, survei pengendalian vektor malaria, survei migrasi malaria, serta tata laksana pengobatan malaria sesuai dengan standar pengobatan penyakit malaria tersebut. Nah, sebagai koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, KKP Poso sendiri melakukan kegiatan survei vektor malaria guna untuk mencegah dan mengendalikan dari penularan penyakit malaria tersebut yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles sebagai perantara pembawa penyakit malaria, terutama di wilayah pelabuhan yang merupakan salah satu tempat transportasi masyarakat. Nah, hal ini juga sesuai dengan tupoksi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan sendiri sebagai tindakan pencegahan dari penyakit di pintu masuk negara. Selain itu, pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret tahun 2021, kegiatan survei vektor malaria ini telah dilaksanakan dan diperoleh hasil bahwa melebihi dari standar baku mutu persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit, terutama di wilayah Pelabuhan Laut Poso, baik itu survei larva maupun survei nyamuk dewasa. Nah, hal ini sesuai juga dengan Permenkes nomor 50 tahun 2017. Untuk itu, kegiatan ini kembali kami laksanakan guna sebagai tindakan pengawasan serta melihat perbandingan hasil survei pada bulan sebelumnya dan juga sebagai kegiatan kontrol pada bulan berikutnya sesuai dengan RPK kegiatan seksi PRL, terutama untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso.
Nah, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa kegiatan ini kembali kami lakukan di dua area yang sama, seperti pada kegiatan survei vektor malaria di bulan Maret kemarin, terutama di wilayah Pelabuhan Laut Poso, yaitu wilayah perimeter dan buffer. Nah, guna melihat apakah ada perbandingan hasil survei vektor malaria pada bulan sebelumnya maupun pada bulan Mei kemarin, baik itu survei jentik maupun survei vektor nyamuk malaria atau nyamuk dewasa dari nyamuk Anopheles. Untuk survei jentik ini dilakukan di wilayah perimeter yang berada di Jalan Yosudarso, Kompleks Pelabuhan Laut Poso, di mana tempat perindukannya berupa rawa dan parit. Sedangkan untuk wilayah buffer berada di Jalan Haji Agus Salim, di mana tempat perindukannya berupa lagon. Nah, kegiatan ini dilaksanakan mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Selanjutnya, sesuai dengan hasil survei jentik, terutama jentik nyamuk Anopheles yang merupakan vektor malaria, khususnya survei di bulan Mei, bisa kita lihat pada tabel dan grafik survei ini bahwa jentik nyamuk Anopheles banyak ditemukan di daerah rawa dengan jumlah jentik 5 jentik. Begitu juga dengan nyamuk culex yang kami temukan sebanyak 28 jentik. Tetapi nyamuk culex ini bukan merupakan vektor dari penyakit malaria tersebut. Sesuai dengan pengamatan kami di lapangan, tingginya angka jentik atau larva yang kami temukan di area rawa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kimia yang mendukung terutama baik pH air yang normal dan juga tingkat salinitas air yang rendah atau kurang dari 30%. Nah, hal ini sesuai dengan pengukuran yang kami lakukan di lapangan. Nah, sedangkan untuk jumlah jentik paling sedikit kami temukan di area parit dengan jumlah 5 jentik untuk culex. Hal ini dipengaruhi oleh faktor biologi, yaitu banyak predator pemakan jentik, diantaranya ikan kecil maupun udang air tawar. Sedangkan untuk jentik atau larva Anopheles kami tidak temukan di area tersebut. Nah, selanjutnya pada grafik berikut kami membandingkan dengan data hasil survei sebelumnya, di mana pada survei bulan Maret kemarin jumlah jentik yang kami temukan sebanyak 44 ekor jentik, diantaranya 3 Anopheles dan 41 culex. Sedangkan untuk survei bulan Mei kami menemukan 55 ekor jentik, diantaranya 5 Anopheles dan 50 culex. Nah, dari data ini bisa dilihat bahwa ada peningkatan atau kenaikan jumlah jentik yang kami temukan pada survei bulan Mei kemarin. Sesuai dengan hasil dan pengamatan kami di lapangan, bahwa naiknya jumlah jentik yang kami temukan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor cuaca, di mana antara pertengahan bulan Maret sampai dengan bulan Mei, tingginya curah hujan di Kabupaten Poso, terutama di wilayah Pelabuhan Laut Poso, sehingga dapat berpengaruh pada tingginya volume air yang menjadi habitat hidup dari jentik atau larva nyamuk tersebut untuk berkembang biak baik di rawa, lagon maupun parit. Dalam penentuan indeks habitat, terutama untuk survei jentik di bulan Mei ini, untuk jentik Anopheles nyamuk Anopheles tersebut dengan hasil perhitungan yaitu 25 dikategorikan tinggi atau melebihi dari standar baku mutu persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
terutama di wilayah pelabuhan, yaitu indeks jentik kurang dari 1. Hal ini sesuai dengan Permenkes nomor 50 tahun 2017. Sama halnya dengan penentuan indeks habitat untuk jentik culex dengan hasil perhitungan yaitu 100 dikategorikan sangat tinggi, di mana standar indeks jentik kurang dari 1, terutama untuk jentik nyamuk culex. Hal ini sesuai juga dengan Permenkes nomor 50 tahun 2017. Selanjutnya untuk survei nyamuk dewasa yang dilakukan di wilayah perimeter berada di Jalan Yosudarso, Kompleks Pelabuhan Laut Poso. Nah, kegiatan ini dilaksanakan selama 6 jam, di mana setiap jamnya dilakukan penangkapan selama 40 menit dan istirahat selama 20 menit. Nah, kegiatan ini dimulai dari pukul 18 atau jam 6 sore sampai dengan pukul 24 malam atau jam 12 malam. Hal ini sesuai juga dengan SOP atau standar operasional prosedur dari survei vektor malaria. Dari hasil survei nyamuk yang dilakukan di wilayah perimeter Pelabuhan Laut Poso, bisa kita lihat pada tabel survei dan grafik ini, di mana waktu penangkapan nyamuk mulai dari pukul 18 sampai pukul 24 malam, nyamuk yang tertangkap sebanyak 34 ekor, di mana untuk jumlah nyamuk yang tertangkap paling tinggi yaitu 9 ekor nyamuk berada pada pukul 22 atau mulai pukul 10 malam sampai pukul 23 atau jam 11 malam. Nah, sesuai dengan hasil survei dan pengamatan kami di lapangan, hal ini didukung oleh faktor suhu udara yang sesuai dengan habitat hidup nyamuk, yaitu 26 derajat Celcius, serta masih adanya keberadaan masyarakat yang berada di luar rumah sekitar pelabuhan, di mana hal ini berpengaruh sebagai tempat mencari makan dari nyamuk tersebut pada waktu-waktu antara mulai dari pukul 22 sampai pukul 23 malam. Nah, sedangkan untuk jumlah nyamuk yang tertangkap paling rendah, yaitu 2 ekor nyamuk, berada pada pukul 18 sampai pukul 19 atau antara pukul 6 sore sampai pukul 7 malam. Hal ini dipengaruhi oleh faktor suhu yang masih tinggi serta kencangnya angin laut pada saat penangkapan nyamuk tersebut. Pada grafik selanjutnya kami juga membandingkan dengan data hasil survei sebelumnya, di mana pada survei bulan Maret kemarin untuk jumlah nyamuk yang tertangkap sebanyak 27 ekor nyamuk, diantaranya 2 Anopheles dan 25 Culex. Sedangkan untuk survei bulan Mei kami temukan 34 ekor nyamuk, diantaranya 3 Anopheles dan 31 Culex. Nah, dari data ini bisa dilihat bahwa ada peningkatan atau kenaikan jumlah nyamuk yang tertangkap pada survei di bulan Mei kemarin. Nah, sesuai dengan hasil dan pengamatan kami di lapangan bahwa hal ini atau naiknya jumlah nyamuk yang tertangkap dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor iklim maupun cuaca, di mana antara pertengahan bulan Maret sampai dengan Mei, tingginya curah hujan di Kabupaten Poso, terutama di wilayah Pelabuhan Laut Poso, sehingga dapat berpengaruh pada tingkat kelembapan yang tinggi dan suhu udara yang rendah, yang dapat mempengaruhi tingginya perkembangbiakan dan keberadaan nyamuk di lokasi tersebut, terutama untuk area perimeter Pelabuhan Laut Poso. Untuk jumlah nyamuk vektor malaria Anopheles yang tertangkap di bulan Mei
berjumlah 3 ekor nyamuk, di mana dalam penentuan MHD atau main horde density diperoleh hasil yaitu 0,12. Untuk angka ini masih tergolong tinggi atau melebihi dari standar baku mutu persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit, terutama di wilayah pelabuhan, yaitu MHD untuk nyamuk Anopheles kurang dari 0,025. Hal ini sesuai dengan Permenkes nomor 50 tahun 2017. Sedangkan untuk jumlah nyamuk culex yang tertangkap sebanyak 31 ekor nyamuk, di mana dalam penentuan MHD atau main horde density diperoleh hasil yaitu 1,29. Angka ini masih tergolong tinggi atau melebihi dari standar baku mutu persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit, terutama di wilayah pelabuhan, yaitu MHD nyamuk culex kurang dari 1. Hal ini juga sesuai dengan Permenkes nomor 50 tahun 2017. Dalam penentuan nilai ini, kenapa kita menggunakan MHD dalam perhitungan survei nyamuk, terutama untuk nyamuk Anopheles? Hal ini dikarenakan dalam penangkapan nyamuk Anopheles kita tidak menemukan nyamuk Anopheles yang menggigit atau mengisap darah pada saat penangkapan nyamuk dengan menggunakan umpan orang. Tetapi nyamuk Anopheles yang tertangkap merupakan nyamuk yang hinggap atau dalam kondisi istirahat, sehingga perhitungannya kami menggunakan MHD atau jumlah nyamuk yang hinggap yang tertangkap per orang per jam. Selanjutnya, pada bulan kemarin kami telah berkoordinasi dengan beberapa lintas sektor terkait dengan tindak lanjut dari hasil kegiatan survei vektor malaria di bulan Maret kemarin. Nah, adapun hasil dari koordinasi tersebut, diantaranya yang pertama, koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. Antara lain, yang pertama menyampaikan hasil survei vektor malaria, terutama untuk hasil survei vektor malaria pada bulan Maret, yaitu survei jentik maupun survei nyamuk dewasa. Yang kedua, sinkronisasi data malaria, terutama data kasus di Kabupaten Poso yang merupakan tahun terbaru antara tahun 2019 dan 2020. Yang ketiga, sinkronisasi pemetaan habitat hidup larva atau jentik vektor malaria di wilayah pelabuhan Laut Poso, baik yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun KKP Poso sendiri. Selanjutnya, koordinasi kami dengan Puskesmas Lawanga. Di antaranya penyampaian hasil survei vektor malaria, yang selanjutnya sinkronisasi data kasus malaria, terutama data kasus di wilayah Puskesmas Lawanga yang termasuk wilayah kerja Pelabuhan Laut Poso, yaitu Kelurahan Lawanga dan Kelurahan Bonesompe, Poso Kota Utara. Selanjutnya, koordinasi kami dengan Syabandar atau KUPP Poso. Di antaranya penyampaian hasil survei vektor malaria dan juga peningkatan pengawasan baik terhadap penumpang maupun kru kapal, terutama yang berasal dari daerah endemis malaria. Misalnya melakukan RDT malaria, terutama yang berasal dari daerah endemis malaria. Ini merupakan beberapa dokumen yang menjadi surat maupun hasil dari kegiatan kami pada bulan Maret kemarin yang kami laporkan di beberapa lintas sektor, yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Syabandar, dan juga Puskesmas Lawanga.
Berdasarkan hasil dan tujuan dari kegiatan ini, kami menarik beberapa kesimpulan bahwa yang pertama, hasil survei jentik vektor malaria di wilayah Pelabuhan Laut Poso bulan Mei untuk jentik yang teridentifikasi merupakan jentik Anopheles sebanyak 5 ekor dan paling banyak terdapat di daerah rawa. Yang kedua, hasil survei nyamuk vektor malaria di wilayah Pelabuhan Laut Poso pada bulan Mei untuk nyamuk yang tertangkap dan teridentifikasi merupakan nyamuk Anopheles sebanyak 3 ekor. Hal ini ditemukan pada pukul 20 sampai pukul 21 sebanyak 1 ekor dan pukul 22 sampai 23 sebanyak 2 ekor nyamuk dewasa. Selain kami menyimpulkan dari kegiatan ini, kami juga memberikan beberapa saran sesuai dengan kesimpulan yang kami buat. Di antaranya yang pertama, membersihkan tanaman atau semak-semak pada permukaan rawa yang menjadi tempat perindukan dari jentik vektor malaria tersebut, terutama di sekitar wilayah Pelabuhan Laut Poso. Yang kedua, menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan anti nyamuk dan kelambu pada saat tidur di malam hari, serta menghindari perilaku berada di luar rumah pada malam hari mulai dari pukul 20 sampai dengan pukul 23, terutama di sekitaran Pelabuhan Laut Poso. Baik, demikian sedikit penyampaian informasi yang telah kami sampaikan, terutama untuk hasil survei vektor malaria di wilayah Pelabuhan Laut Poso. Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kegiatan yang sama dapat berjalan lebih baik lagi di bulan-bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang. Salam sehat untuk kita semua.